tak mungkin. Nah, ternyata ini menjadi satu ukuran skala tinggi. Saya hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian, Bu Kapit, dan ada koordinator tadi ya, ada koordinator PPL ya, dan rekan-rekan semua PPL di 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang saat ini hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini semua berkumpul di dalam forum yang tentunya harapan kita nanti ini menjadi suatu forum kebersamaan untuk memupuk rasa sinergitas di seluruh PPL yang ada di Kabupaten Pati ini untuk membawa padi bumi minatani lebih baik ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Bu Kepala Dinas jumlahnya ada 137 ya, jumlah kelihatannya kok banyak yang ibu-ibu ya Pak. Jumlah yang laki-laki berapa Bu? Yang perempuan berapa? Yang tidak jelas laki-laki dan perempuan ada nggak? Ini pertanyaannya. Loh, dari tadi kelihatannya nggak ada yang bisa menyampaikan, berarti rotot mungkin tidak jelas semua. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih tadi ada selamat teman-teman dari Margorejo juga. Bento, aku salah sithik kok. Margoyoso. Ya Margoyoso. Karena saya posisinya baru di sini, kilatnya sering kepleset. Wong urung hafal, durung hafal. Terima kasih, selamat ya teman-teman dari Margoyoso. Orang salah yang kedua nih. Nah kedua nih salah berarti ya dipertanyakan. Terus berikutnya teman-teman terakhir. Selamat juga ya, terakhir di tingkat provinsi ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, PPL adalah merupakan kepanjangan tangan kita. Bagaimana kita menciptakan padi bumi minatani. Dari slogan itu jelas bahwa arahnya ke depan adalah diharapkan salah satu produk unggulan di padi adalah kaitannya dengan pertanian yang disebutkan di dalam, diwakili dalam kalimat di dalam kata slogan tani. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian para PPL ini mampu untuk mewujudkan padi bersuasembada dari sektor pertanian? Tentunya Bapak Ibu sekalian juga harus memahami bagaimana fungsi PPL itu. PPL adalah secara tugas pokok dan fungsi adalah memberikan penyuluhan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok tani. Kan tentunya begitu yang diharapkan. Walaupun memang di dalam pelaksanaannya bisa juga nanti ada sifatnya konsultasi per pribadi, konsultasi person to person. Tapi tentunya bagaimana kita agar bisa menciptakan, bagaimana kita bisa menjalankan fungsi tugas pokok dari PPL. Nah saya aku pengen takon nih nanti, Bu ada daftar hadirnya enggak? Saya nyuwun. Jajah, muga-muga sing tak jak omong ning kene tak takoni ning kene do pinter jelase kabeh PPL. Lah kalau nanti ditakoni di sini tak suruh jelaske kok nanti enggak kelihatan apa? Enggak bisa jelaske lah piye nek aku meh takon. Anggap nanti saya jadi petani aku meh takon. Jadi koordinator. Nah, Pak Koordinator mana tadi? Oh lagi sholat. Oh tak pikir lagi iya jadi yang gini aja, saya yang dari ini aja dulu, yang PPL saja. Ini ya Pak pilih ya, semua ya yang sudah ada ya. Awas ya. Nek takoni aku jadi petani lho ya. Takon cerita wae iki. Dari Pati Kota ini. Pak Susuladi. Ya, maju. Pak Susuladi. Anak iki ya pinter omong anak iki. Terus ada
Nah, ini mau sapa ke? Sukolilo ke bunga-bunga ke? Salah langsung Pak Mudori. Ketoke mau ketoke siapa yang terbaik? Sukolilo ya tak sebutnya. Ya. Sudah datang? Udah. Oh malah jenengan yang di belakang berarti jenengan dijerumuske kanca-kancane. Kanca-kancane di depan tadi bilang Sukolilo gitu loh. Ya. Nah, Pak Faik Yusron cukup sepi udah. Enggak. Nanti gedean ibu oleh balik loh. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih. Jadi kita ini sajane kita ketemu di sini sudah yang berapa? Ketemu kita sudah 2 kali ya. 1 kali. Oh berarti ini 1 kali kemarin nggak ikut yang di kecamatan. Ikut berarti 2 kali jenengan 2 kali jenengan 2 kali. Berarti sing 1 kali kemarin alasannya izinin lapangan. Paling apik alasannya gitu aja. Oh coba alasan mana? Oke alasan saya masih di lapangan Pak. Sip, gitu aja. Nah sekarang Bapak sekalian tanya dari Pati. Ya. Siapa? Kan sampean kan tentunya mau melaksanakan program nanti penyuluhan. Apa aja, tahapannya apa aja? Aku pengen ngerti. Lu aku ngerti kok, aku rapor pertanyaan tapi aku ngerti. Bagaimana seorang penyuluh itu nanti bisa sampai akan menyampaikan program penyuluhan itu di situ ada apa saja? Tahapannya apa saja? Ada 3 tahap. Tak ngerti ku ngono. Terima kasih Pak Peci. Ya. Perkenalkan nama saya Susiladi dari BPP Atau Ide Pak. Jadi gini, seorang penyuluh pertanian dalam tahapan-tahapan adalah yang pertama adalah persiapan kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan yang ketiga mengevaluasi dari laporan. Dari situ itu berarti wis sinau tenan. Nah, saiki sing dilaksanakan. Saiki maksudnya isinya apa? Persiapan itu apa ya? Terima kasih Bapak. Persiapan kegiatan penyuluhan pertanian itu adalah kita mendampingi petani dan kelompok tani dalam rangka perencanaan dari penyuluhan pertanian itu sendiri, yaitu di mana yang pertama adalah mengenai identifikasi potensi wilayah. Yo, benar. Kemudian dari identifikasi potensi wilayah kita bisa merencanakan tentang rencana kelompok tani dalam penyusunan rencana definitif kelompok. Sehingga nanti terbentuk suatu RDKK, baik itu RDKK keseluruhan maupun RDKK yang bersubsidi, khususnya pupuk. Dari situ nanti kita menyusun suatu program penyuluhan pertanian, baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten secara berjenjang. Oke. Nah, saiki pertanyaanku, wis kok susun kabeh belum? Sampun Bapak. Oke. Sampun Bu. Nah, kok Bu Kadi ngene aku khawatir iki, tak cek. Bu Kadi wis belum? Sudah lengkap. Sing diomongin tadi. Oh ya wis. Yo, kudu ngono ya, kan meh mosok sih tanya dulu langsung ngerti juga. Bojone anake kon saleh ayo tak piknik kan ora mungkin. Mesti ana pekerjaan persiapan sebelumnya, perencanaan seperti apa. Ora tujuh kayak rumah mau libur, kan ora mungkin. Ya, seperti itu. Oke, lanjut terus yang kedua. Ini jelas no. Tahapan kedua. Yang kedua adalah pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dimulai dari penyiapan materi, Pak. Penyiapan materi terdiri dari pembuatan resume dan pembuatan LPM atau LPM lembaga. Metodenya sih. Metodenya Pelaksanaan metode wae. Metode ada beberapa cara. Metode yang satu bisa menggunakan ceramah atau diskusi. Yang kedua adalah deplot. Yang ketiga adalah denim area. Metode. Wih. Ana sing iso nambahi. Dan kunjungan lapangan Bapak. Ana sing iso nambahi. Bisa nggak sampean menggunakan metode dengan menggunakan media sosial? Sampai sekolah kau dulu. Sing wis sapa ngacung? Apa? Itu yang mau juara nasional ya. Aku ora tak takon ora tak cek. Saiki sing wis nglakoni sapa? Tak buka IG-ne. Ono ora? YouTube Pak. Facebooknya tak buka kalau ada. Facebooknya sudah ada.
Oke, sampai di sana. Sudah ada Pak. Neng IG. Facebook sudah ada Pak. Facebook tentang Kegiatan penyuluhan. orang, maksudnya sampai penyuluhannya tentang apa gitu sudah di situ. Oh belum Pak. Mau gawe Facebook, gawe IG mungkin akeh sing do gawe, ini isine ora ono. Ya. YouTube, siapa sing gawe? Ngaku mau? Ya, oke, kok gampang. Dibuka YouTube di situ. Bisa ya? Bisa dibuka. Nah, dibuka tentang apa? Ojo-ojo YouTube-nya jenengan pas yang jogetan, pas pelayon. Orang YouTube tentang penyuluhan, tentang itu. Ya, Jadi Pak. ini belum ada. Terus lanjut sampai apa nih? Belum rampung. Apa meneh? Selain itu kita setelah pelaksanaan kita melakukan evaluasi. Urung tekan sampai pelaksanaan sih. Oh, tekan evaluasi sang pelayu Yo. Setelah pelaksanaan kita melihat dampak penyuluhan kita kepada petani. Ini kan mengenai evaluasi atau yang pelaksanaan? Oh, ini wah meneh tuh. Ayo. Ya, pelaksanaan Pak. Jenengan yang dari ASN atau P3K? Saya yang ASN Pak. ASN. Oh. Ya udah. Terus dulunya dari mana basicnya? Basicnya dari P3K. Apa? Dari THL. Bukan, basicnya dari apa? Dari Sekolahnya. SPP SPNA. Oh yo, kudune denda di bidangnya bisa. Ya wis, Anda surprise. Ya. Kami dari Dukuh Seti Pak. Ah. Jadi sekarang dengan Kan wis wong loro wis. sudah ya, Saiki sampean yang terakhir. siap. Aku mulane tahun dan telu kan wong mesti berarti siji. Ya. Ya. Karena dengan keterbatasan SDM di Dukuh Seti Pak, Ya. penyuluhnya hanya 4. Jadi kita harus merubah konsep penyuluhan itu tidak harus di dalam ruangan, tapi harus membuka keluar, artinya BPP di top wall, BPP tanpa dinding. Salah satunya adalah dengan membuka channel YouTube. Dengan BPP di DKST bisa dibuka, di situ ada dari mencangkok, dari tanaman, itu nanti sudah ada. Posting di YouTube itu ada. Gimana Pak? Reposting di media sosial Di mudah. media sosial, di Facebook ada, Ada ya? ada. Ya, Kegiatan-kegiatan bisa semua bisa dibuka. Ya, Artinya maksudnya gini, Ya. apa yang saya sampaikan ini kan sebenarnya bisa dicontoh yang lain. Jadi kan media sosial itu sekarang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Dan di Perhutani juga sudah punya yang namanya Suluh Tani, itu membuka semua hampir BPP itu ditampilkan dalam sebuah konten Ya. di YouTube. Ya. Artinya dari mau budidaya, potensi unggulan Oke. yang ada di padi bisa dilihat di situ. Oke. Karena sekarang eranya sudah berubah Pak. Petani itu kan sekarang yang milenial. Iya. Ngapain harus ketemu langsung di sini? Ya, buka di channel, pilih apa saja semua Ya. ada. Dan kita harus mengisi di situ. Ya. Karena kalau kita tidak mengisi, kita akan ketinggalan. Oke. Saya setuju. Jadi seperti yang tadi doanya yang ke sini membaca doa itu sebenarnya sudah doanya seperti ini yang disampaikan. Dan secara tidak langsung itu tadi doanya kan ya Allah berikanlah kami kemudahan untuk menambah ilmu kami dalam era digitalisasi. Kalau dia seperti itu, nggak tahu yang tadi bilang amin rumahnya apa enggak saya nggak tahu. Nah, saya tadi namanya amin di rumah saya bukan salah. Saya mau doa salah, saya terkajau muni amin itu salah ya. Nggak tahu yang lain didengerin apa enggak. Ya, maka Dan saya tambahan satu Pak, Apa lagi? kita penyuluh itu harus sudah mulai berubah. Artinya harus bergeser. Kita tidak melulu pada budidaya. Oke. Kalau budidaya itu kan bisa dipelajari. Ya. Dan yang terpenting petani yang dibutuhkan adalah bagaimana membentuk pasar. Ya, Oh iya, kita harus memang harus begitu. kita harus menjalin kemitraan-kemitraan dan sejarah. Sampean ini iso nyuruh, iso ngasih tahu, ngandani cara bercocok tanam tentang komoditas ini seperti ini, berarti ra iso mampu nyewangi ngedol percuma. Ya, itu Pak. Itu kan harus seperti itu. Betul, Pak. Memang ini saya ini aku takon, luas lahanmu berapa Mas? 2.630-an. Ada di berapa desa? Ada di 29 desa. Di 29 desa. Jadi kan di Kecamatan Pati di 29 desa semua tersebar ada. Di semua desa ada semua ya. Cuma ada 24 desa yang ada lahan sawah ya Pak. 24. Ya, yang 5 desa Ada kelurahan nggak ada. Terus kemudian komoditas unggulannya komoditas unggulan di Kecamatan Pati adalah padi. padi ya. Padi. Oh, ya. Apa? Apa nih? Kita orang masukkan. Oh, nggak ngomong BW tak pikir
Wah, ngapusi, tak pikir ngono. Ya wis. Ya kalau di tempat jenengan berapa lahannya? Lahan sawah 6.915 hektar. Terus terbagi Terbagi di berapa desa? ada di hampir rata-rata ada yang kecuali satu desa Pak, desa Bawur tidak ada lahan sawahnya. Lu sampai napal ora? Sing desanya juga piro sekali lo? Jumlahnya 16 desa. 16, sing ada lahan sawahnya. Ada lahan sawahnya 15 desa. 14 desa yang dua. Yang satu Pak, yang satu Kuwawur itu tidak ada desa, Oke. tidak ada lahan sawahnya. Oh, daerah bukit-bukit ya? Ye. Oh, iya wis. Oh, kalau di tempat jenengan Di Dukoseti ada 1.908 hektar untuk komoditi sawah dan komoditas unggulannya adalah kelapa kopior, Pak. Oh gitu. Ya, kelapa kopior di Dukoseti sudah berinovasi membentuk kemasan dalam bentuk yang menarik sehingga pasarnya sampai Jakarta, Kalimantan dan Bali, Pak. Terus yang kemas ya. Terus yang kedua ini sudah berarah ke hortik, Pak. Apa? Hortikultura, sayuran. Ya. Ini kemarin yang dikembangkan adalah melon. Berawal dari beberapa petani yang kita beri edukasi, sekarang sudah dari awal 1 hektar ini sekarang sudah berkembang menjadi 24 hektar. Oke. Dan ketika harga murah, kita harus memberikan solusi. Mereka membuka namanya wisata petik kopior, Pak. Wisata petik melon. Oh, Ya, yang artinya- sana petai kopior sing arep enek sapa? Aku ini kebayang dari itu. Wis aku petai kopior ini. Ini mau kita arahkan juga, Pak, wisata petik kopior. Lah terus sing enek yang berwisata itu. Berwisata kalau Lu berwisata menek. Menek apa? Wah, iya. ini nanti di Ngagel kita arahkan ke konsep wisata edukasi kelapa kopior. Di sana Kalau itu boleh. Ya. Jangan wisata petai kopior, orang yang tak kok Mas itu. Ya. Nanti insya Allah kemarin rencana di bulan Desember kita mau kedatangan tamu dari Kota Madiun mau Ya. belajar bersama wali kotanya karena ada ini Ya. kan diundur nanti tahun depan, Pak. Ya. Gitu, Pak. Ya, nggih, matur nuwun semuanya. Terima kasih ya. Sing benar ditambahin dilengkapi ya. Ya. Terima kasih. Yang sudah bagus dicontoh. Yang sudah bagus ini dicontoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya coba komunikasikan seperti itu? Saya cuma sebenarnya ingin tahu saja teman-teman ini sebenarnya sudah melakukan apa tidak. Betul Bu Kepala Dinas, tidak hanya di Bu Kepala Dinas saja yang sering di WA sama teman-teman dari DPR, mungkin dari media. Mestinya beliau di WA, aku ya di WA, ditembusi, gitu kan. Pak, ini anu ya, PPL ini jenenge PPL ora tau ning lapangan ya, Pak. Mulai tak takoni aku enggak enak nek ditakoni jane ana berapa kelompok tani sing wis kok bina jenenge apa wae kelompok tani ini enggak enak aku ora hafal malahan. Kudune kan hafal. Walaupun jumlahnya banyak itu wis pokoknya hafal. Tapi walaupun nyebutin di sini sembarang kowe aku ora ngerti. Mesti aku yo sebenarnya jumlahnya berapa? 20. Kelompok tani apa? A, B, C, D, E, F, G, Bang. Enggak, Pak. Saya mesti ngomong hebat. Oh, aku juga ngerti yo. Ya kan? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi maksud kita gini, jadi kita harus bersama-sama, kita tetap selalu tingkatkan kemampuan kita. Sekarang sudah gampang, awal diri main golek bahan materi tentang apa, tinggal golek-golek ning internet, gampang, udah browsing aja ketemu kafe. Nah, berarti tentunya ini semua kita coba manfaatkan secara optimal. Saya tadi setuju dengan teman yang dari Dukoseti, jadi memang kita tidak hanya mendampingi pada saat para petani ini di saat bercocok tanam saja, mengatasi suatu masalah penyakit-penyakit pada tanamannya. Tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana kita juga bisa membantu menjaga. Mungkin teman-teman di Jakenan ya, di Jakenan yang ada komoditas bawang merah di mana? Jaken. Oh, bukan pakaian ya. Ada penyuluh yang dari Jaken. Nah, Pak Sajen. Jadi yang perlu dihati-hati itu kan di sana kaitannya dengan tanaman bawang merah. Itu kan rata-rata pasti isinya di situ penggunaan obat-obatan yang berlebih, penggunaan pupuk yang berlebih. Karena memang tanaman bawang merah ini kan hujan habis hujan saja disemprot toh. Iya kan? Nah, terus itu disiram juga tiap hari. Baru hujan juga masih kadang-kadang disiram karena ada yang air hujan itu kan kekhawatirannya di daun bawangnya itu nanti akan menimbulkan semacam kayak panu gitu ya istilahnya ya.
Nah, jamur. Nah, jadi pasti disemprot. Nah, tentunya juga teman-teman juga harus update terhadap komoditas yang memang unggulan di masing-masing wilayahnya. Yang paling enak ya tak kira di wilayahnya yang di sini dengan tanaman singkong, PPN rodo ringan. Iya kan? Jadi tanaman singkong jeblok kita 3.000 itu paling mau bersih-bersihin tak sampai nggak pernah ada, paling omongannya wong tikus kan. Ya, kalau sudah, nah, tapi kalau yang lain kan tidak. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, dan berikutnya yang kaitannya dengan tadi kebutuhan pupuk bersubsidi. Betul-betul tolong hitung yang cermat sesuai dengan yang ada di wilayahnya. Terus berikutnya saya nitip. Sapa sing apal karo pengecer pupuk bersubsidi? Apa semua? Saya katakan Mbak, di wilayah jenengan ada berapa? Jumlah pengecer di wilayah jenengan? Iya. Oh, berarti belakangnya. Oh, aku menjadi belakangnya. Nah, Bu. 9, Pak. 9 pengecer di wilayah jenengan. Di Margoyoso. Ada orang dulu itu berapa desa toh? Desanya berapa? 21 desa, ada 9 pengecer. Tolong minta tolong di pengecernya nanti kasih tahu ya, ojo ngaku itilan gitu ya. Nah. Sudah bebas. Ya. Ya nanti angkat kandani dilaporkan ke Kadis dan laporan ke aku melakukan aja APH, misalnya aja gitu aja. Jadi saya minta tolong titik ya teman-teman semua ya, di wilayahnya ke pengecer tolong disampaikan. Kasihan petani kita ini mau beli pupuk bersubsidi padahal kebijakan di kita sudah longgar ya Bu untuk di musim tanam ke-1 di 2022 ini. Jadi sudah longgar untuk komoditas padi dan jagung kita berikan 100% sesuai kebutuhan untuk urea. Tapi kan kebutuhan kita ini kan kebutuhan hitungan teknis ya Bu ya. Tapi kadang-kadang petani senangnya kan berlebih. Ibaratnya kalau kita ini makan 1 piring aja kan sudah cukup ya. Tapi ini petani wah cukup, aku pengennya 2 piring gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi mereka pupuk yang sudah kita coba naikkan kuotanya yang untuk petani di musim tanam pertama di 2022 ini juga posisinya juga kadang-kadang biasa masih berkurang. Nah tentunya ini nanti saya nitip tolong teman-teman di BPL ini untuk bisa saling bantu untuk mengingatkan. Kan juga kasihan juga kan itu kan para petani juga rata-rata betul-betul petani kalau dia hanya misalnya penyewa tanah atau mungkin penggarap, ini kan juga kasihan dia sudah dibebani dengan biaya produksi yang begitu tinggi. Nah tentunya ini juga wong petani itu sekarang pendapatannya misalnya ditanami padi untuk sawah 1 hektar itu sekali panen itu turahannya paling ya berapa sih? Kalau misalnya sawahnya harus sewa ataupun mungkin dibagi hasil itu kan juga tidak terlalu lumayan tidak terlalu banyak. Tapi ya apapun karena itu profesi mereka dengan sabar dan ulet kita harus bantu apresiasi. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak banyak itu yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya adalah saya terima kasih Bu Kepala Dinas menginisiasi kaitannya dengan adanya pertemuan semacam ini. Memang isi pelatihan aku yakin mesti terkabeh. Kau mau tak takoni we apal ketipal misalnya. Wis apal di luar kepala tak apa segala macam wis apal kabeh. Kaitannya nyusun RDK, RDKK wis apal kabeh. Tinggal nanti bagaimana kita berinovasi saja. Tadi disampaikan teman dari Biko Seti, kuncinya adalah bagaimana kita bisa berinovasi. Terus kemudian kita manfaatkan media-media sosial yang ada. Jadi paling ringan kan itu sebenarnya. Karena nanti warganya jenengan saya yakin kok wong desa petani itu sekarang wis duwe Facebook. Saya aja saya buka total Facebook, Instagram, WA itu semua bisa akses sebenarnya. Nih DM juga tak bales, Messenger juga tak bales, terus WA juga. Ya cuman kadang-kadang kalau pas ngomong seperti ini ya kadang-kadang nggak mungkin aku buka, kecuali ini tak kasih kode khusus nek yang telepon Pak Ganjar atau apa ada kodenya, jadi saya bisa saling sangkap. Tapi kalau yang lain kan nanti setelah ada selesai baru saya buka.
Ya memang konsekuensinya apa? Diseneni wong biasa, nggak ada masalah, apalagi di masyarakat ya, karena apapun kan kita ini kan melayani mereka. Bapak Ibu Sekuma di sini ini kan pelayan masyarakat. Juragane siapa? Pak Tani, jenengan juragane Pak Tani. Nek Pak Tani isih protes, isih miso-miso. Berarti jenengan melayani juragane kurang pintar kalau Sianto. Walaupun menurut jenengan itu sapi, wis dipol-polke ya. Tapi kan mungkin ono ya carane sekarang mungkin petani itu misalnya jenengan ada orang konsultasi itu jenengan jawab karo guyang guyu karo anu diseneni guyu tok karo jawab tapi aja ngomong guyu tok melayu. Kalau jauh karo memberi penjelasan, insyaallah mereka bisa terima kok, enggak ada masalah. Wong aku dipisui wong biasa, ning WA dipisu-pisui, sering itu. Tapi begitu saya jelaskan juga terakhirnya minta maafin tidak barbar. Jadi ya terus sampai minta maaf, mohon maaf, bosnya digonta-ganti nanti bolak-balik. Ya nggak apa-apa kan kita juga melayani mereka. Nah prinsipnya itulah yang harus kita layani adalah masyarakat. Tanamkan itu semua ke rekan-rekan PPL. Insya Allah jenengan nanti akan dimudahkan. Insya Allah jenengan diparingi lancar untuk komunikasi dengan masyarakat. Saya nggak mau lagi ada aduan ke saya, Pak PPL-mu nggak pernah medun, jangan. Yang jelas kita bagaimana kita bisa bekerja dengan ikhlas. Kondisi kita sama, semua sama. Jadi memang dengan segala keterbatasan kita masih patut bersyukur kita semua ini masih mampu melayani masyarakat dengan baik. Saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena dengan di tengah keterbatasan semua, kita masih mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita di Pati yang sangat kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terus berikutnya adalah yang penting nek ono yang perlu didiskusikan dengan dinas. Kalau ada yang perlu dibicarakan, bicarakan dengan dinas. Janganlah berbicara atau berdiskusi dengan orang yang tidak jelas. Kenapa maksudnya saya sampaikan? Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian berdiskusinya dengan wartawan LSM yang tidak jelas. Baru kok isinya anane maido koncone dhewe kono. Yaitu teman-teman kita yang ada di kabupaten, di dinas dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian kan ada juga di sini ada Bu Kapit, di bawahnya Bapak Ibu yang fungsional ya Bu ya. Sekarang penyetaraan ya. Bu nanti penyetaraan besok lagi berubah lagi SOT kami. Ya pokoknya di Pati ikuti aja karena itu kan menyeluruh, tidak hanya yang di Pati toh. Jadi itu akan bersama dengan yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota lain. Karena memang nomenklatur itu kan dari pusat sudah kelihatan kan. Ini yang bisa kita isi. Tapi bukan berarti kita ini mencoba sakar PDW saja, tidak, tapi itulah yang memang harus seperti itu, penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan-jabatan yang ada. Dan tentunya sekali lagi yang saya tekankan, kalau ada masalah segera komunikasikan dengan yang ada di dinas. Bapak Ibu jenengan adalah teman-teman yang ada di dinas, karena memang itu yang untuk fungsi komunikasi dan koordinasi selanjutnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.